Oke, saya lanjutkan. Jadi yang tadi yang namanya Nasrani dan Yahudi termasuk Islam ini kan asalnya dari Nabi Ibrahim. Jadi Yahudi, Nasrani, Islam itu satu rumpun agama Ibrahimiyah. Nah, yang Majusi itu bukan dari Ibrahim. Ini ada kecenderungan yang menarik. Jadi berkaitan ini kalau pola pikir alamiah kita yang tidak sadar tauhid itu adalah kecenderungan alamiah kalau kita memperhatikan mengandalkan pikiran kita ke fenomena alam, kecenderungan pikiran manusia adalah dikotomis. Pikiran manusia itu cenderung dikotomis. Maka ada istilah cogito distinguo cogito ergo sum, distinguo ergo sum. Jadi membedakan, distinguo itu distinguish ya, distinguo ergo sum. Jadi pikiran manusia itu cenderung membedakan. Kalau kita mengandalkan mata itu sebagai sumber ilmu, apalagi jadi sumber keyakinan, itu kita cenderung akan memisahkan. Pikiran kita tuh pikiran dikotomis. Yang namanya berpikir ya membedakan. Membedakan itu dua. Makanya yang paling dasar untuk berpikir itu kan dua simbol, 01 lah seperti itu. Serumit apapun komputer itu kan simbolnya 01. Dengan 01 itu kita bisa mengembangkan. Ini pola pikir dikotomis. Ini kecenderungan alamiah. Makanya di Al-Quran ini tidak secara khusus tentang Yahudi, tapi secara umum disebutkan di situ banyak sekali yang berkaitan supaya kita tidak bertuhan dua. Laukana fihima alihatun illallahu lafasadata. Seandainya ada Tuhan itu dua, ya maka akan hancurlah. Kita tidak mungkin Tuhan itu dua. Tapi ini naluri kita. Jadi zaman dulu itu beranggapan bahwa di bumi dan langit ini diatur oleh aturan yang beda. Diatur oleh aturan masing-masing. Jadi ada aturan bumi, ada aturan langit. Langit itu simbol kesempurnaan. Makanya langit itu bahasa Inggrisnya itu heaven, surga, kayangan, selain sky ya ini ya. Itu diatur oleh Tuhan yang beda. Ini pola pikir dikotomis. Tapi yang anehnya, berpikir dikotomis ini, berpikir adanya dua aturan berarti kan kita tanpa sadar menganggap ada dua Tuhan. Itu juga terjadi di umat Islam. Jadi ini yang kenapa sampai ada dikotomi seperti itu, kita akan jelas tentang umat Islam di sini. Ternyata umat Islam itu adalah umat yang terbelah. Bukan terbelah tentang ini ya, faksi-faksinya, apa firqoh-firqohnya, apa misalnya ormas-ormasnya atau golongan-golongannya. Itu hanya yaitu salah satu hal. Tapi yang secara umum yang saya ingin sampaikan di sini itu terbelah dengan bagaimana kita itu berpikir. Jadi ada dua umat itu terbelah. Kita anggap sederhananya seperti ini. Pertama itu umat dari pesantren. Yang kedua itu sekolah umum. Kita bilang seperti itu ya, dari sekolah. Ini kelihatannya bersatu tapi nggak bersatu. Bainahuma barzahul la yabghiyan kalau istilahnya Al-Qur'an. Di antara keduanya itu seolah-olah ada batas yang tidak tertembus. Jadi seolah-olah yang pesantren ini adalah tentang akhirat. Pesantren tentang akhirat, kemudian sekolah itu tentang dunia. Ini pola pikir ini sangat aneh. Kenapa kok bisa yakin kemudian kok aturan di akhirat itu kemudian dengan melupakan dunia? Ini pola pikir Majusi itu seperti ini. Pola pikir Majusi itu adanya dua aturan. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, ini tanpa sadar umat Islam itu mengikuti pola pikir Majusi seperti itu. Di pesantren punya pola pikir tersendiri, di sekolah punya pola pikir tersendiri. Ini bukan hanya berkaitan dengan ini akhirat, ini dunia, tapi termasuk cara belajarnya. Kalau di pesantren, ini budayanya adalah budaya ucap dengar, asamiyat. Jadi yang berkaitan dengan telinga dan mulut, kita sudah bahas kemarin. Di sekolah itu sebenarnya itu kan jantungnya sekolah itu
matematika, fisika seperti itu. Tapi kebanyakan di sekolah itu sebenarnya budayanya itu diminta kalau misalnya matematika itu budaya visual sebenarnya. Jadi kalau sekolah itu kan sekolah kita itu lebih mencontoh ke budaya barat. Budaya barat atau Indo-Arya itu budaya visual sebenarnya. Maka Tuhannya orang-orang barat, misalnya Romawi, Yunani, itu kan patungnya bagus-bagus. Karena budaya visual, budaya untuk dilihat. Tapi kalau budaya Arab, itu budaya semit. Itu budaya verbal, makanya Tuhannya orang-orang Arab, yang Hubal, Manat, Suwalata itu jelek-jelek banget, itu batunya batu kasar. Nah budaya itu seharusnya kita itu, kalau kita meyakini Al-Quran, itu kan kita harus mengembangkan dua-duanya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Seharusnya kita menggunakan dua-duanya. Kita dikaruniai mata, ya kita pakai secara maksimal, kita dikaruniai telinga, ya kita gunakan maksimal. Tapi seolah-olah di sini tuh ada dinding yang tidak bisa ditembus. Bainahuma barzahul la yabghiyan. Jadi istilahnya seperti itu, seperti minyak dan air. Sahabat titik berat dimanapun Anda berada, dan ini umat terbelah ini bukan hanya umatnya, manusianya pun, umat Islam itu adalah pribadi yang terbelah. Pribadi yang terbelah. Banyak umat Islam menjadi ilmuwan, ahli sains, atau jadi pengusaha sukses. Tapi apakah kemudian itu dilandasi dari agamanya? Dari tauhidnya? Itu seringkali ketika kemudian umat Islam itu mempelajari kimia sampai dapat penghargaan, ya, sampai fisika itu jarang yang kemudian itu dengan alasan tauhid. Jadi bertauhid itu hanya di masjid ketika sholat, tapi ketika mempelajari sains itu no way. Ada satu contoh yang ini mungkin bagi orang Ahlus Sunnah wal Jamaah kurang bagus contohnya, tapi yang terjadi itu ada yang secara sadar bahwa kita itu berpikir itu berdasarkan tauhid, fisika itu berdasarkan tauhid, ini fisika. Ini adalah sosok yang namanya Abdus Salam. Jadi secara sadar bahwa dia itu berfisika itu atas dasar tauhid. Jadi tauhid itulah yang membimbing dia berfisika. Nah, bagaimana kemudian di Alis Aswaja ini Abdus Salam itu orang ini ya, orang Ahmadiyah. Nah, bagaimana dengan orang NU, orang Muhammadiyah, atau orang Sunni secara umum ya? Itu bagaimana? Apakah tauhid itu bermanfaat bagi dunia apa enggak? Ini orang Ahmadiyah, Abdus Salam itu secara sadar bahwa tauhid itu bermanfaat, bukan hanya bermanfaat, tapi panduan satu-satunya yang benar dalam berfisika. Jadi tauhid relevan bagi dunia, fit dunia hasanah. Tapi bagaimana dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apakah tauhid itu berguna bagi fit dunia hasanah? Apakah tauhid itu berguna dalam memandu kita bermatematika, dalam berfisika, ataukah hanya untuk merebut kapling surga? Ini pertanyaan dasarnya. Sahabat titik berat dimanapun Anda berada, itu beberapa pertanyaannya. Sekarang kita ke contoh-contoh konkret ya. Bagaimana supaya kita menyatukan tadi pola pikir pesantren dengan pola pikir sekolah. Pola pikir ucap dengar dengan pola pikir visual. Jadi kita lihat di sini ya, kita akan ambil contoh bagaimana kalau sangat dahsyatnya kalau kita itu bukan hanya menggunakan telinga, tapi juga menggunakan mata. Maksudnya telinga itu bukan hanya telinga ya, tapi otak mendengar. Karena kita tuh mendengar lebih juga karena pikiran. Mendengar tuh bukan hanya sekedar telinga saja, tapi otak pendengaran. Jadi di sini bagaimana kalau kita menggabungkan dua hal ini, innas sam'a wal basor. Ini akan sangat dahsyat kalau kita kemudian menggabungkan. Mari kita ini mungkin sahabat di sini ada yang bukan dari pesantren. Contohnya kita akan bagaimana kita memanfaatkan matematika, pola pikir matematika dalam belajar nahwu. Ya, contohnya nahwu.
Ini sahabat mudah-mudahan ini yang baru yang bukan dari pesantren mudah-mudahan nggak terlalu asing lah. Jadi di nahwu itu ini kalau di pesantren itu kalau definisi itu dihafal ya. Karena kelebihannya tadi budaya Arab, nalar Arab itu adalah pada ucap dengar. Karena itu ucap dengar itu supaya gampang dihafal itu makanya indah-indah. Maka definisi di pesantren itu dihafal. Tapi nggak ada kemudian definisi di sekolah itu misalkan hukum Archimedes dihafal tuh nggak ada. Tapi di pesantren itu dihafal. Misalkan di sini al-i'rabu huwa tahyiru awahiril kalimi likhtilafi awamilit tahilati alaiha lafdzon au takdiron. Ini dihafalkan bolak-balik seperti ini. Dan itu dihafalkan walaupun nggak ada tidak tahu maknanya, itu sesuatu kenikmatan. Karena musik ya. Jadi pola pikir ucap dengar ini kenikmatan itu kenikmatan musik. Jadi walaupun nggak tahu maknanya pun asik. Makanya cenderung dihafal. Tapi seringkali nggak dipahami. Karena beberapa kali seperti ini kalau kita kemudian memahami tadi yang namanya i'rab itu apa, jadi seperti ini ya. Jadi kalau di ini i'rab itu seperti ini, tapi ini akan jadi mudah. Kita tahu kalau yang namanya rice cooker. Rice cooker itu masuk itu nasi. Masuk nasi akan keluar masuk beras ya. Rice cooker itu masuk beras. Berarti di sini tuh awamilid dahilah. Jadi amil yang masuk. Ini beras. Keluarnya adalah nasi. Ini akan mudah sekali kalau kemudian ini dianalogikan. Jadi yang namanya i'rab itu perubahan akhir kata. Misalkan ada kata tertentu namanya amil, kata tertentu amil, awamil jamaknya. Ini keluarnya adalah perubahan akhir kata. Bisa yang namanya rofa, marfu, sederhananya gini ya. Fathah domah, fathah kasroh. Jadi kata apa nanti akan berubah di akhirnya. Ini seandainya kita kemudian pola pikir matematika digunakan untuk mempelajari nahwu, ini jadi akan sangat mudah. Contohnya kita lihat misalkan yang masuk di sini fi. Di dalam. Ketika ada fi berarti menjadi kasroh. Kasroh di sini ya. Namanya majrur. Ini pola pikir seperti ini. Tapi di pesantren itu enggak seperti itu, tapi hanya dihafal. Kebanyakan seperti itu. Dan sudah menikmati ya karena bahasa Arab itu sudah ada efek musiknya. Al-i'rabu huwa tahyiru awahiril kalimi ikhtilafil awamilit dahilati alaiha lafdzon au takdiron, itu sudah nikmat. Coba bisa dibandingkan kalau kita menghafal pengertian hukum Archimedes, nggak akan ada seperti itu, tidak ada kenikmatannya. Jadi bahasa Arab itu tanpa tahu maknanya pun tetap asik karena bahasa Arab itu sudah memperhatikan musik. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, ini contoh bagaimana supaya pola pikir matematika, pola pikir sekolah itu membantu pesantren. Sekarang kita kebalikannya. Bagaimana pola pikir pesantren itu berguna bagi sekolah. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada. Jadi Al-Quran, apalagi Al-Quran ya, bahkan bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu kalau yang, jadi gini ya, bahasa Arab itu kalau istilahnya kalau kita bandingkan dengan Yunani, bahasa Arab adalah mukjizatnya atau karya besarnya orang Arab seperti filsafat itu karya besarnya orang Yunani. Jadi sebegitunya orang Arab itu dalam berbahasa. Maka kita akan lihat di sini. Di Arab itu bahasa ini ya. Jadi keindahan bahasa itu di mana? Keindahan bahasa itu salah satunya tuh di akhir kata, apalagi akhir kalimat.
Makanya ada pelajaran tersendiri tentang bagaimana akhir kata. Ada pelajaran yang namanya tadi nahwu. Nahwu itu berkaitan dengan akhir kata. Akhir kata itu sampai sebegitu pentingnya, ya karena tadi akhir kata itu yang menciptakan keindahan bunyi. Dan bukan hanya akhir kata, yang apalagi di akhir kalimat itu semakin indah bunyi. Jadi kalau akhir kalimat namanya misalkan seperti ini, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, itu suatu keindahan walaupun kita nggak tahu maknanya. Jadi pola pikir pesantren ini sangat bagus untuk berpikir intuitif. Kita tahu yang namanya Albert Einstein. Albert Einstein itu bagaimana membangkitkan intuisinya itu dengan musik biola. Dengan musik. Dengan musik itu membangkitkan pikiran tidak sadar. Kemudian setelah itu kemudian dia bisa sampai pada MC kuadrat. Karena musik itu membantu seperti ini. Coba kita keterapkan di lingkungan kelas ya. Jadi bukan seringkali, dengan menggunakan telinga dan mata secara maksimal, pola pikir ucap dengar secara maksimal, dan pola pikir geometri secara maksimal, maka otak akan lebih mencerna. Kita contoh seperti ini. Ini tentang fungsi tadi ya. Misalkan fx sama dengan 2x plus 1. Fx sama dengan 2x plus 1. Kalau fa sama dengan apa? Sahabat titik B, dimanapun Anda berada, ini pengalaman, ini kecuali anak-anak tertentu ya, anak-anak yang dianggap misal nilai matematikanya 6, 7 ya, 6, 7, itu kebingungan. Kenapa? Karena berpikir. Karena berpikir. Tapi kalau kemudian kita tidak berpikir, coba, kita tidak berpikir, tapi kita memanfaatkan cara berpikir tadi, menggunakan musik. Menggunakan musik. Musik itu apa? Keindahan pola bunyi. Fx sama dengan 2x plus 1. Coba kalau FA apa? Dia bingung. Tapi ketika saya ngomong seperti ini, jangan dipikirkan, tapi diucapkan. Tapi diucapkan. Fx sama dengan 2x plus 1. Fa sama dengan, dia bisa jawab 2a plus 1. Ini kekuatan musik ya. Jadi tanpa berpikir. Sahabat titik B dimanapun Anda berada, itu kekuatan budaya ucap dengar. Sangat indah, tapi yang tadi kelemahannya ini karena tadi sudah nikmat dengan tidak perlu berpikir, ya ini membuat orang tuh kadang-kadang kalau hanya sampai ucap dengar saja ya kita tidak akan memiliki kedalaman. Sahabat titik di sini, ini contohnya bisa sangat banyak tapi secara umum seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan pola pikir ucap dengar budaya musik tadi ke dalam matematika. Saya ambil contoh lagi berkaitan ini supaya kita jelas dua hal ini ya, kita perlu perjelas. Jadi kita mudah-mudahan menggunakan potensi yang ada semaksimal mungkin untuk berpikir, untuk beragama maupun bermatematika. Kita akan lihat di sini keunggulannya. Keunggulan tadi, keunggulan ucap dengar. Ini yang dibiasakan di pesantren itu adalah budaya ucap dengar, ini di pesantren. Ini sangat bagus untuk hubungan antar kepala. Karena tadi efek musikalnya. Ada penelitian yang sangat bagus dari Daniel Kahneman. Ini seorang psikolog yang mendapatkan hadiah Nobel, itu mengatakan kalau kita bisa membuat pesan itu punya irama, itu akan lebih dipercaya. Mengapa? Karena bukan hanya pikiran yang kena, tapi juga emosi. Contohnya kalau kita ngomong seperti ini. Jangan jadi pemuda lembek. Lembek. Karena kalau begitu kamu hanya bisa membebek. Kalau pesan seperti itu akan lebih kuat. Akan lebih kuat masuk ke audiens karena apa? Karena bukan hanya pikiran, tapi juga hati. Ini keunggulan budaya ucap dengar. Makanya ini sangat
ini ya mengerikan kalau kemudian anak itu tidak dilatih sastra. Ya umat Islam itu nggak perlu dilatih sastra ya. Kemudian kalau membaca Al-Quran dan dinikmati itu sebenarnya kan mengasah ketajaman hati ini. Walaupun nggak tahu artinya. Karena bahasa Arab apalagi bahasa Al-Quran itu dengan sendirinya itu akan menyentuh hati. Ini keunggulan ucap dengar budaya pesantren. Sekarang keunggulan visual geometri. Ini sebenarnya yang seharusnya menjadi keunggulan sekolah. Karena ini asalnya dari budaya Eropa. Ini kan ucap dengar budaya Semit. Kalau ini sekolah itu kita menginduk Eropa, mencontoh Eropa, Indo-Arya. Indo-Arya itu contohnya Eropa. Itu keunggulannya visual ini adalah hubungan antar sel otak, antar neuron, sel otak. Ini sel otak, ini namanya sinapsis ya. Dengan semakin banyak sinapsis, itu kita akan lebih tercerahkan, kita akan dapat ide baru. Sinapsis baru itu ide baru. Jadi sahabat ketika belajar itu sebenarnya bukan hanya ini ya, bukan hanya kemudian mengubah pengetahuan, tapi sebenarnya mengubah struktur otak. Jadi sekali lagi, kalau budaya Semit, budaya ucap dengar, itu sangat bagus untuk komunikasi, hubungan antar kepala, hubungan antar hati. Yang namanya budaya visual geometri, ini bagus untuk hubungan antar sel otak, neuron. Sahabat Titik Pak, dimanapun Anda berada, ini mudah-mudahan jangan sampai dipisahkan ya. Harusnya manusia itu, kalau kita apalagi seorang umat Islam yang menganggap bahwa belajar itu harus seutuhnya, harusnya kita itu menggunakan karunia Allah itu secara maksimal. Pikiran ucap dengar, pikiran visual geometri itu secara maksimal. Sahabat Titik Pak, dimanapun Anda berada, sekarang kita eksplorasi lebih lanjut berkaitan dengan keunggulan matematika. Keunggulan matematika. Jadi ini contoh untuk membedah nahwu. Jadi nahwu, pernah dengar ini an-nahwu, mudah-mudahan ini kan an-nahwu. An-nahwu. Jadi bukan di nahwu di sorob ya, di sorob di sini kita akan lihat di sini. Ini ada sesuatu yang bahkan saya yakin itu orang pesantren meskipun bertahun-tahun itu tidak menyadari hal ini. Mengapa? Ya karena tidak mengasah alat visualnya, yang diasah adalah alat ucap dengarnya. Kita lihat di sini, kalau di pesantren itu sorof itu ada seperti ini. Fathu domin, jadi pola kata kerja. Fathu domin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, domun domin, kasrotani. Nah, itu sangat nikmat kalau kita menggunakan ucap dengar. Fathu domin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, domun domin, kasrotani. Ini akan terasa musikalnya, pas. Tapi kalau kita menggunakan visual, ini jadi bermasalah. Dan kita akan menemukan sesuatu yang aneh. Jadi indah secara ucap dengar belum tentu indah secara musikal. Indah secara musikal belum tentu indah secara visual. Kita lihat di sini. Harokat itu ada 3. Fathah, kasroh, domah. Fathah, kasroh, domah. Ini nulisnya dari kanan ya karena Arab. Ini adalah kombinasi permutasi dua dari 3. Fathu domin, kita lihat ini ya, fathah, kasroh, domah. Dengan pola pikir matrik kita akan jelas di mana ada sesuatu yang hilang. Fathah, kasroh, domah. Coba kita lihat di sini polanya. Kalau tadi kan fathu domin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, domun domin, kasrotani. Itu sudah secara musikal sudah indah, berpola. Tapi kalau kita kemudian divisualkan, itu jadi tahu ini ada sesuatu yang hilang. Pertama itu. Yang kedua, itu ternyata nggak sistematis. Kita lihat ini kan urutannya. Fathu domin itu di sini. Fathu kasrin nomor 2 di sini.
Nomor 2 di sini. Fathatani, ini urut. Kasru fathin, nah ini kasru fathin. Ini sini. Kasru fathin, domun domin, ini sini. Kasrotani di sini. Nah, ini ada sesuatu yang hilang. Ada 3 yang tidak ada di polanya, di pola namanya di sini sulasi mujarot ya. Itu ternyata ada 3 yang hilang. Dan ini tidak disadari, banyak yang tidak menyadari. Orang pesantren itu tidak menyadari ini. Kalau kita terus-menerus menggunakan musikal saja, mengabaikan visual, ya kita tidak akan tahu bahwa di pola namanya sulasi masjid ini ada sesuatu yang hilang. Sahabat titik bat dimanapun Anda berada, ini pentingnya kita tidak hanya menggunakan telinga, tapi juga menggunakan mata. Kita bukan hanya menggunakan mata, tapi kita juga menggunakan telinga secara maksimal. Saya ambil contoh ya, ini sambil contoh bagaimana otak kita bekerja. Coba ini ada kata-kata seperti ini, ingkaran, kemudian lingkaran, kemudian persegi. Coba kita bisa dilihat di sini bagaimana pola kerja kalau kita hanya menggunakan salah satu modal kita berpikir itu hanya satu saja, ya kita miring-miring. Ingkaran dan lingkaran. Ingkaran dan lingkaran. Kalau kita menggunakan telinga, ya kita akan tahu ini tuh hubungannya dekat. Ini kalau kita menggunakan telinga, menggunakan as-sam'u. Ingkaran dengan lingkaran, ini hubungannya sangat dekat. Tapi coba, ingkaran dan lingkaran kalau kita maknanya, ini sangat jauh ingkaran dan lingkaran. Tapi maknanya itu akan dekat tuh kalau berkaitan lingkaran dengan persegi. Ini hanya akan dipahami kalau digambar. Ini lingkaran, ini persegi. Dan kalau kita digambar jelas seperti ini, maka kita bisa menghubung-hubungkan. Oh, ini ada persegi. Ini dalamnya lingkaran. Kita lihat di sini. Ini kalau misalkan ini persegi panjangnya D, diameter lingkaran D, berarti keliling lingkaran itu adalah D tambah D tambah D tambah D. Berarti lingkaran itu kelilingnya adalah 4D. Dengan situ kita bisa lihat bahwa keliling lingkaran itu adalah 3 lebih kali D. Ini hanya akan muncul ide seperti ini kalau kita membangkitkan pola pikir visual. Al-Basor. Tapi betapa beratnya kita bersekolah, kita berpesantren, kalau miring-miring, hanya menggunakan satu potensi saja. Apakah kita bisa berjalan dengan satu kaki? Ya bisa, tapi sangat berat. Mirip seperti itu. Mengapa kita diberi 2 potensi, sam'iyat dan basoriyat itu kita hanya menggunakan salah satu. Sahabat titik bat dimanapun Anda berada, ini kalau kita tidak disadari ya kita akan selamanya itu seolah-olah itu berjalan satu kaki itu sesuatu yang biasa, seolah-olah hanya menggunakan pola pikir itu sudah cukup. Sahabat titik bat dimanapun Anda berada dari sini, ini yang sangat penting ya. Ini kebanyakan umat Islam itu nggak punya konsep. Kita hanya umat pengekor karena kita hanya memperhatikan budaya ucap dengar. Yang namanya nahwu, sorof, balaghah, mantik itu kan semuanya mengeksplorasi atau menguatkan pola pikir ucap dengar. Sementara geometrinya, visualnya nggak terbentuk. Padahal kita tahu, apapun pemikiran yang kalau belum bisa digambarkan secara utuh, itu berarti bukan pemikiran yang utuh, bukan pemikiran yang sudah selesai. Contohnya atom. Atom ini penjelasan dari begitu banyak hal. Ini bisa digambarkan. Ini berarti pola pikir yang utuh. Tapi coba kita ditanya ke para kiai, para ustadz di sini. Ini pola pikir yang utuhnya bagaimana? Ya mereka hanya akan menjawab dengan kalimat-kalimat, tidak ada gambaran secara utuhnya. Jadi kita bisa membuat roket dari kata-kata tadi, apapun jika tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Itu kalimat yang kayak gitu tok. Tapi itu yang memandu peluncuran roket. Karena kenapa? Karena menggunakan pola pikir visual. Tapi kalau hanya diucapkan saja, hanya dengan mantik saja, ya itu hanya untuk berdebat. Untuk bisa diterapkan, itu pola pikir harus utuh. Dan ini
hanya mungkin kalau kita mengeksplorasi pola pikir visual. Oke, kita akan menggunakan ini bagaimana pola pikir visual ini untuk membaca Al-Quran. Sahabat Hikbah, dimanapun Anda berada, kita ambil contoh ini berkaitan dengan ini, membaca Al-Quran secara utuh. Ini tema kita kan berkaitan ini kan, tauhid standar itu apa? Kita tauhid standar itu apa? Tauhid standar adalah apa? Tauhid standar adalah tauhid yang sesuai dengan standar tauhid. Tauhid standar itu berarti kan harus sesuai dengan standar tauhid. Kalau kita mau bicara tauhid standar, berarti kita harus tahu standar tauhidnya apa. Nah, kita tahu bahwa harusnya urutannya ketika kita mau membahas ini harus nomor 2. Nomor 1 adalah standar tauhid. Standar tauhid, ya kita yakini, kita akan coba percepat di sini ya. Standar tauhid yang kita yakini adalah Al-Quran. Ini yang kemudian memberanikan saya berdebat dengan itu ya, Kiai Ustadz Abdul Wahab Ahmad, seorang doktor akidah yang mengatakan bahwa tauhid standar adalah tauhid yang memikirkan Tuhan, yaitu justru tidak standar. Kalau standar tauhid itu ada Al-Quran. Entah yang dimaksud standar tauhid itu kalau kemudian mayoritas. Saya nggak tahu yang dimaksud Ustadz Abdul Wahab Ahmad. Kalau mayoritas, ya mungkin menganggap standar tauhid itu memikirkan Al-Quran, memikirkan Tuhan. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, mari kita membaca Al-Quran itu secara utuh. Tauhid yang sesuai dengan Al-Quran itu bagaimana? Tauhid standar itu bagaimana? Ini secara lugas di Al-Quran itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati ila akhirih. Jadi di sini ada 2 kata. Ada kata yadhkurun, ada kata yatafakkarun. Ada kata yadhkurunallah, ada kata yadhkurun, ada kata yatafakkarun. Kemudian di sini kita ada 2 hal lagi di sini. Pertama berkaitan dengan yadhkurunallah, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan berkaitan dengan selain Allah, siwahu. Selain Allah itu kita bisa di sini ada 2 hal. Pertama berkaitan dengan nikmat atau alaun ya. Ini artinya sama. Tapi ayi ala irobikuma tukatiban, itu ala itu berarti nikmat. Selain Allah itu bisa disebut sebagai nikmat Allah atau nikmat atau ala bahasa Arabnya, bisa juga berkaitan dengan ayat, tanda. Sekarang kita cek ya. Dan ini pola pikir visual. Di Al-Quran, yadhkurun itu selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan selalu. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu selalu menggunakan zikir. Contohnya ini di surat Ar-Ra'd ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Itu kan yadhkurunallah. Ternyata yadhkurun ini zikir itu juga berkaitan dengan siwahu, dengan nikmat Allah. Contohnya, ya bani Israil dzkuru nikmatiyallati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Jadi kita diminta mengingat Allah, diminta mengingat nikmat Allah. Yatafakkarun ini juga berkaitan dengan yatafakkaruna fi khalqis samawat, berkaitan dengan selain Allah. Tapi tidak ada satupun ayat kita diminta untuk memikirkan Gusti Allah, tidak ada. Ada yang berkaitan dengan berpikir dan Allah itu di surat Al-Mudatsir. Inna fakkara wa qadar. Jadi Allah itu yang memikirkan dan yang merencanakan seperti itu. Jadi Gusti Allah yang menguruslah. Tapi tidak ada perintah satupun itu yang berkaitan dengan
memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita membaca Al-Qur'an secara utuh, ini akan sangat mudah kalau kita menggunakan pola pikir visual geometri. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi yang tauhid standar itu seharusnya adalah yadhkurunallah dan yatafakkaruna fi khalqis samawat. Oke, sahabat Titikba dimanapun Anda berada, ya ini ada sanggahannya kemarin ya, ada Iskal. Jadi ada yang menganggap bahwa kemudian mengapa tauhid standar itu memikirkan selain Allah. Tapi berarti tidak memikirkan Allah. Ya, kalau ke Allah Subhanahu wa taala itu bukan memikirkan. Tidak ada itu kemudian memikirkan Allah Subhanahu wa taala di sini. Di Al-Qur'an itu tidak ada ayat yang mengarahkan kita untuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada itu untuk berzikir. Yang ada itu adalah untuk berzikir, bukan untuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang jadi bermasalah ini. Yang dimaksud berzikir itu apa? Yang dimaksud berpikir itu apa? Ini sesuatu PR yang nanti mudah-mudahan nanti suatu saat kita akan jelaskan setelah membahas Itikba secara lebih runut. Beda antara yadhkurunallah wa yatafakkarunallah itu apa? Bedanya berpikir dengan berzikir itu apa? Berpikir dengan berzikir itu bedanya apa? Pertama itu. Yang kedua, kalau kita kemudian menengok ke hadis, itu malah adanya adalah larangan untuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fil khaliq. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang makhluk Allah, ciptaan Allah, jangan berpikir tentang Allah. Tafakkaru fi alaillah wala tafakkaru fillah. Berpikirlah tentang nikmat Allah, jangan berpikir tentang Allah. Itu sangat jelas di hadis. Justru dilarang di hadis. Larangan untuk memikirkan Allah. Larangan untuk memikirkan Allah itu lugas di dalam hadis. Dan kita bisa mengambil maknanya larangan ini dari Al-Quran. Ini di banyak tempat tidak ada satupun yang mengarahkan Al-Quran di Al-Quran itu untuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsistensi yang luar biasa di Al-Quran. Kita tahu Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun, tapi penggunaan katanya itu, setiap kata itu sangat akurat.